Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Hani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Pasar Uang dan Modal dengan dosen mata kuliah saya Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian struktur modal menurut ahli keuangan IM Pandai, struktur modal atau capital struktur mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang, seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas, termasuk cadangan dan surplus. Ahli keuangan John J. Hampton menyatakan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Pengertian lainnya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengertian kebijakan dividen. Menurut Sutrisno tahun 2017, kebijakan dividen adalah kebijakan manajemen atas laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode dan akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Sedangkan menurut Sartono 2010, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa depan. Struktur modal. Struktur modal mengacu pada proporsi antara pembiayaan yang berasal dari utang modal eksternal dan ekuitas. Modal internal, utang menyangkut kebijakan jangka pendek serta jangka panjang. Selain itu, ekuitas berisi laba ditahan serta modal yang disetor oleh investor. Siregar et al. Tahun 2019 dari kajian oleh Ramdohana et al. Tahun 2019 mengindikasikan jika struktur modal memberikan dampak baik pada nilai perusahaan. Sebaliknya, studi Chantista juga Retnani 2017 mengungkapkan jika struktur modal berdampak buruk serta signifikan pada nilai perusahaan. Dalam proses penentuan struktur modal, terdapat sejumlah faktor kunci yang patut dipertimbangkan. Brigham dan Enhart tahun 2005 antara lain stabilitas pendapatan penjualan, karakteristik aset, pengaruh leverage operasional, tingkat pertumbuhan usaha, profitabilitas, beban pajak, aspek kontrol manajerial, kecenderungan perilaku manajemen, serta evaluasi dari lembaga pemerintah dan kreditor. Selain itu, dinamika pasar serta kondisi internal perusahaan turut menjadi determinan penting dalam pengambilan keputusan struktur modal. Konsep struktur modal merujuk pada teori yang memaparkan kebijakan pendanaan perusahaan khususnya dalam hal penentuan kombinasi optimal antara ekuitas dan utang dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan. Pembiayaan itu berasal dari modal perusahaan itu sendiri. Pengambilan keputusan mengenai struktur modal mempunyai implikasi signifikan pada hasil finansial perusahaan, terutama dalam profitabilitas serta kemampuan solvabilitas. Owolabi dan Inyang tahun 2013, Manson dan Farouk tahun 2012 mengungkapkan jika struktur modal efisien adalah komposisi antara utang dan ekuitas yang mampu menekan pengeluaran modal. Selain itu, Cada dan Anil 2015 menambahkan jika struktur modal ideal bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus menekan total biaya modal. Dalam konteks skala usaha, perusahaan kecil umumnya lebih mengandalkan sumber pembiayaan internal atau modal sendiri. Struktur modal menunjukkan agregat sumber keuangan termasuk ekuitas, pembiayaan sendiri, dan utang di dalam suatu perusahaan. Alternatif pembiayaan merupakan penentu penting dari nilai perusahaan. Oleh karena itu, mengembangkan rencana ekonomi yang kuat penting bagi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal terdiri dari konsistensi penjualan sangat penting. Bisnis dengan pendapatan tetap sering kali menunjukkan lebih banyak keyakinan dalam menanggung utang dan mengatasi peningkatan biaya tetap.
daripada orang dengan pendapatan variabel. Komposisi aset penting, organisasi dengan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, seringkali memiliki tingkat utang yang lebih tinggi. Leverage operasional merupakan pertimbangan lebih lanjut. Jika semua hal lain sama, lembaga dengan leverage operasional yang lebih rendah berada pada posisi yang lebih baik. Untuk meningkatkan leverage keuangan, karena penurunan risiko perusahaan, tingkat pertumbuhan mempengaruhi pilihan pembiayaan. Susunan perusahaan yang berkembang pesat juga dapat menimbulkan lebih banyak ketidakpastian saat mengandalkan pendanaan utang. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen mengarah terhadap pertimbangan strategis perusahaan tentang pendistribusian keuntungan pada investor dalam bentuk dividen, serta alokasi bagian laba yang akan ditahan untuk tujuan reinvestasi. Informasi mengenai dividen yang ditawarkan perusahaan berpotensi mempengaruhi persepsi investor terhadap harga saham. Dalam hal ini, pengumuman dividen dapat berfungsi sebagai sinyal mengenai kinerja perusahaan. Kepada para pemangku kepentingan, kebijakan dividen adalah keputusan di mana memiliki fungsi yang krusial pada strategi keuangan perusahaan, karena dapat membentuk persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Menurut Ayem dan Nugroho, 2016, kebijakan pembagian dividen yang konsisten seringkali ditafsirkan sebagai indikator stabilitas keuangan perusahaan, sehingga bisa menambah keyakinan investor. Lebih lanjut, kebijakan dividen diketahui berdampak kepada nilai perusahaan. Konsistensi pada pembayaran dividen menyampaikan sinyal baik mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan serta prospek pertumbuhannya. Meningkatkannya dividen yang dibagikan semakin besar keyakinan investor pada prospek perusahaan, yang pembagiannya berpengaruh dalam peningkatan nilai pasar perusahaan. Ini berkaitan pada temuan Mardiati tahun 2012 menyatakan kebijakan dividen merupakan elemen penting yang dievaluasi oleh investor dalam alternatif investasi mereka. Kebijakan dividen adalah pilihan apakah pendapatan perusahaan akan dialokasikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau disimpan untuk pembiayaan investasi masa depan. Kebijakan semacam itu seringkali menimbulkan gesekan antara manajemen dan pemegang saham, umumnya karena potensi ketidakselarasan kepentingan masing-masing. Jika manajemen memilih untuk membagikan dividen, laba ditahan berkurang, sehingga menurunkan pembiayaan internal. Sebaliknya, menahan dividen meningkatkan sumber daya keuangan internal organisasi. Rasio pembayaran dividen adalah rasio dividen yang dialokasikan terhadap laba bersih yang sering dinyatakan dalam persen. Rasio pembayaran dividen yang meningkat menguntungkan investor, tetapi juga dapat membahayakan keuangan internal dengan mengurangi laba ditahan. DPR yang berkurang dapat merugikan pemegang saham, sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar biasanya mempunyai pendapatan lebih stabil dan tingkat risiko lebih rendah, dan memperoleh akses lebih baik terhadap pasar modal, memungkinkan mereka memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih kompetitif. Selain itu, ukuran perusahaan secara signifikan berdampak kepada nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar cenderung memperoleh akses lebih luas terhadap sumber pendanaan serta menunjukkan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Ali et al. Tahun 2016, perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki stabilitas yang stabil dan reputasi yang solid, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak investasi. Brigham dengan Houston tahun 2011 mengemukakan terhadap berbagai indikator yang berdampak pada kebijakan struktur modal perusahaan, seperti ukuran perusahaan, strukturan aset, tingkat leverage, laju pertumbuhan, profitabilitas, beban pajak, kontrol manajemen, persepsi kreditor, dan lembaga penilaian. Lalu kondisi pasar serta fleksibilitas keuangan internal. Dalam paradigma teori trade-off menentukan struktur modal yang optimal,
memerlukan pertimbangan manfaat utang terhadap risiko. Kesulitan keuangan. Ukuran perusahaan umumnya diukur melalui total aset maupun pendapatan yang dihasilkan. Nilai suatu perusahaan bisnis yang belum tercatat di bursa saham dapat dimaknai sebagai total biaya maksimum yang mampu dibayarkan calon investor. Jika perusahaan itu diperjualbelikan, sebaliknya untuk perusahaan yang telah melantai di bursa, penilaian terhadap nilai perusahaan umumnya merujuk ke harga saham yang tercatat pada pasar modal. Proses Initial Public Offerings atau IPO biasanya dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan korporasi. Peningkatan nilai ini selanjutnya berimplikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan bagi pemilik serta para pemegang saham. Nilai perusahaan menjadi elemen sentral yang diperhitungkan investor pada keputusan investasi. Menurut Dinia Reja Kamila, nilai perusahaan memvisualisasikan suatu keadaan yang berhasil digapai. Perusahaan yang mencerminkan tingkat keyakinan publik kepada kinerja perusahaan pasca melewati berbagai prosedur operasional dalam periode waktu tertentu. Meningkatnya nilai suatu perusahaan menunjukkan pertambahan kepercayaan dari masyarakat dan pasar yang tidak hanya bertumbuh pada performa sekarang, namun juga mencakup ekspektasi terhadap peluang ke depannya. Oleh karena itu, nilai perusahaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi oleh calon investor. Nilai korporasi menggambarkan situasi tertentu yang dicapai oleh suatu entitas untuk menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadapnya. Nilai perusahaan penting bagi perusahaan, tetapi perlu diingat peningkatan pada lokasi ini biasanya menghasilkan biaya saham yang tinggi, yang menunjukkan lebih banyak kekayaan pemegang saham. Peningkatan biaya persediaan juga dapat memberikan keuntungan besar dan memaksimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham. Selain itu, nilai korporasi seringkali disebut sebagai nilai pasar yang memiliki keunggulan serupa. Bagi para investor, nilai korporasi menjadi patokan utama dalam menginvestasikan dananya ke sebuah perusahaan. Jika nilai perusahaan cukup tinggi, kemungkinan besar investor akan memilih untuk menanamkan modal. Dengan demikian, nilai korporasi merupakan elemen penting dalam proses pengembangan bisnis dan upaya peningkatan yang harus terus dilakukan. Nilai perusahaan ditentukan oleh sumber daya biaya saham aktual yang mungkin jika semua aset dilikuidasi pada nilai pasar yang menguntungkan. Ketika biaya saham meningkat, biaya setiap saham meningkat, meningkatnya kepercayaan diri investor dalam potensi pengembalian. Gagasan ini mendukung pencapaian tujuan utama perusahaan. Harmono tahun 2019 menjelaskan nilai perusahaan menandakan sejauh mana pencapaian organisasi terwujud dalam harga sahamnya. Hal ini dipicu oleh penawaran dan permintaan di pasar modal, menggambarkan opini publik tentang kinerja keseluruhan suatu organisasi. Juga terdiri dari antisipasi investor terhadap pencapaian prospektif lembaga bisnis. Perusahaan menunjukkan kondisi organisasi pada saat tertentu tentang pencapaian dengan tujuan untuk menumbuhkan pertimbangan publik yang mencerminkan. Sejarahnya, dari awal hingga saat ini, mengidentifikasi kelas faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan internal dan eksternal. Elemen internal meliputi aditif tagihan moneter internal yang meliputi metrik profitabilitas, struktur modal, dan komposisi aset. Variabel eksternal meliputi situasi laporan moneter masa lalu, termasuk kondisi moneter, daya saing pasar, dan kepercayaan diri investor. Beberapa variabel internal dan eksternal dapat mempengaruhi penilaian perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut juga dapat berasal dari dalam perusahaan, seperti kontrol yang tidak memadai, ketajaman atau keahlian ekonomi yang tidak memadai, atau ketidakmampuan manajer untuk melihat peluang besar, yang semuanya dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan sukses. Sebaliknya, variabel eksternal
Mencangkup subjek di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi nilainya, yang menyangkut kebijakan keuangan pemerintah, variasi nilai tukar dolar, dan tingkat inflasi yang tinggi, yang semuanya kemungkinan besar dapat menghalangi kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yakini penggabungan antara utang dengan ekuitas, mempunyai fungsi sangat penting guna memutuskan nilai suatu perusahaan bisnis. Optimalisasi struktur modal dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui pencapaian keseimbangan antara tingkat risiko dan imbal hasil. Temuan dari Ramondo tahun 2019 mendukung pernyataan ini dengan menunjukkan jika struktur modal berkontribusi baik pada nilai perusahaan, tetapi data studi dari Chanista serta Retnani 2017 memperlihatkan pemanfaatan utang yang berlebihan dapat berdampak negatif kepada nilai perusahaan. Pemilihan antara sumber pembiayaan utang atau ekuitas diarahkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen yang mencerminkan penetapan perusahaan dalam mendistribusikan profit pada pemegang saham memberikan dampak yang substansial terhadap persepsi investor serta terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Gordon tahun 1963 mengemukakan pembayaran dividen dapat berfungsi sebagai itikat baik yang mencerminkan peluang perusahaan ke depannya. Selain itu, penelitian Ali dan Mapesona tahun 2016 mengidentifikasikan kebijakan dividen yang dilakukan secara konsisten dan meningkatkan dari waktu ke waktu dapat memperkuat kepercayaan investor dan mendorong peningkatan nilai perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya dihitung melalui jumlah aset berserta pendapatannya, memiliki potensi untuk mempengaruhi nilai perusahaan melalui berbagai dimensi. Jika ukuran perusahaan memiliki hubungan baik dengan nilai perusahaan, mengingat perusahaan berskala besar mempunyai stabilitas pemasukan lebih banyak, serta tingkat risiko lebih rendah. Selain itu, perusahaan besar juga umumnya memperoleh peluang lebih luas dalam pasar modal. Meskipun demikian, perusahaan dengan skala besar tidak luput dari tantangan dan penurunan fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi menjadi penting untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merefleksikan kapabilitas operasional, kepemilikan aset, serta akses perusahaan terhadap berbagai sumber pendanaan. Perusahaan dengan skala besar memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dipersepsikan lebih stabil, efisien, dan menarik bagi investor. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.